Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, Zaufan dia cukup terkejut ketika dia dihampiri oleh Dan Giseng yang tiba-tiba saja datang dan ingin sedikit mengeluh tentang aksinya yang telah gagal dalam hal merebut pedang suci. Dan Dan Giseng dia juga datang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Zaufan karena dia tahu Zaufan akan segera kembali pulang ke sekte Moje. Namun di sini Dan Giseng dia juga memberikan sedikit wajikan kepada Zaufan untuk berhati-hati dan bersiap akan situasi yang mungkin saja akan memburuk dalam waktu dekat ketika Kekaisaran Bintang Pedang mulai melakukan aksi mereka. Karena mereka memiliki sebuah niat untuk dapat menyatukan seluruh wilayah di bawah kendali mereka. Apalagi mereka juga dipimpin oleh Raja Pedang yang tak terkalahkan. Di mana Dan Giseng dia juga meminta kepada Zaufan untuk berkembang secepat mungkin karena dia tahu bakat yang dimiliki oleh Zaufan. Walaupun memang awalnya Zaufan tidak peduli, namun ketika Dan Giseng yang mengatakan ini semua akan saling terhubung termasuk Kekaisaran Tianyu, barulah membuat Zaufan dia pun sadar kalau ini sangat amat merepotkan. Padahal awalnya Zaufan dia tidak peduli dengan ini semua karena memang tujuan utamanya adalah berlatih menjadi jauh lebih kuat untuk dapat bersiap kembali ke alam kudus. Tapi setelah mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu, di sini Zaufan dia pun terlihat sedikit khawatir dengan kondisi keluarga Luo. Karena bisa saja kekacauan besar itu akan segera terjadi dan jika itu benar-benar terjadi dalam waktu dekat, maka dengan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Luo saat ini, maka mereka tidak akan sanggup untuk dapat bertahan di dalam kekacauan besar. Dan di sini Zaufan yang pun juga berpikir untuk dapat menyiapkan segalanya. Dengan begitu maka dirinya dapat pergi meninggalkan dunia fana dengan tenang, pikir dari Zaufan. Namun melihat Zaufan yang bengong, Dan Giseng pun berharap Zaufan dan juga para bocah-bocah jenius yang ada di wilayah barat mereka pun dapat tumbuh dengan cepat. Namun tiba-tiba saja Dan Giseng dia pun juga melirik karena Zaufan dan dia juga tersenyum sembari mengatakan soal wanita Zaufan. Kau harus menempatkannya di sisi yang layak di hatimu. Hargai dia sebelum kau menyesalinya, sindir dari Dan Giseng. Namun untuk Zaufan dia pun tidak peduli karena dirinya berjalan di jalan iblis yang kejam dan tidak peduli soal wanita dan juga cinta. Yang membuat Dan Giseng yang mendengarnya, dia pun tersenyum. Dia mengatakan tidak peduli kau berjalan di jalan iblis ataupun jalan kebenaran. Semuanya sama, memang apa bedanya? Cinta tetaplah cinta, pada akhirnya kalian hanyalah manusia biasa. Dan lakukanlah apa yang ingin kau lakukan dan jangan sampai kau menyesalinya di masa depan. Ucap dari Dan Giseng. Dan karena memang turnamen naga ganda telah usai, di sini Dan Giseng setelah dia memberikan wajikannya kepada Zaufan, dia pun pergi meninggalkan Zaufan begitu saja. Dan setelahnya 3 hari kemudian, setelah Zaufan dia mendapatkan banyak wajangan dari Dan Giseng, kini dia pun kembali mendapatkan tamu. Dan kali ini tamunya adalah Shuang Er dan juga Yang Ning, di mana mereka datang untuk dapat menyapa Zaufan sebelum mereka kembali pulang ke Tianyu. Zaufan, aku dan juga Shuang Er akan pulang ke Tianyu. Kapan kau akan pulang? Ucap dari Yang Ning. Namun untuk Zaufan dia pun mengatakan kalau dirinya akan berada lebih lama di tempat ini karena memang luka yang dia derita masih belum pulih dan dia juga membutuhkan waktu mungkin sekitar 10 hari sebelum dia kembali pulang untuk dapat berjaga-jaga. Berjaga-jaga? Buat apa? Ucap dari Yongni. Ya tentunya dari musuh dong, sambut dari Zaufan. Karena aku saat ini memang memiliki banyak musuh dan lebih baik aku juga harus waspada. Ucap dari Zaufan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shuang Er, di mana dia juga mengatakan keputusan yang diberikan oleh Zaufan adalah sebuah keputusan yang bijak. Namun ya sudahlah, karena memang Zaufan akan tetap tinggal di tempat ini selama beberapa hari, maka mereka pun berpamitan kepada Zaufan dan akan segera kembali pulang. Namun sebelum mereka pergi, di sini Zaufan dia pun meminta kepada mereka untuk menunggu lebih lama lagi. Dengan begitu, maka dirinya lah yang akan mengantarkan mereka pulang. Ucap dari Zaufan yang tentunya hal itu membuat Yongning dia sungguh sangat senang. Namun tiba-tiba saja di sini Shuang Er dia pun menghentikan ucapan dari Yongning dan dia juga mengingatkan rencana mereka yang sebelumnya. Yang membuat Yongning dia pun paham dan ia pun kini menolak tawaran dari Zaufan untuk kembali pulang bersama karena mereka akan kembali bersama dengan cucu. Dengan begitu maka mereka bisa berbicara panjang lebar dengan cucu dan juga mengetahui semua rahasia yang dimiliki oleh cucu untuk dapat merebut hati dari Zaufan. Ucap dari Yongning yang langsung disumpel lagi oleh Shuang Er yang telah membocorkan rencana mereka. Namun untuk Zaufan, dia terlihat cukup terkejut ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata cucu dan juga sekte Xuantian akan kembali pulang hari ini. Dan tanpa sadar, Zaufan juga meninggalkan mereka berdua dan langsung bergegas keluar. Sedangkan di sudut lainnya, di luar gerbang dari kediaman sekte Xuantian, di sini para murid-murid dari sekte Xuantian mereka pun telah bergegas ingin segera kembali pulang.
Namun di sini mereka pun terhenti ketika mereka menyadari ada yang datang mendekati kelompok mereka, dan itu adalah Zaufan. Melihat Zaufan datang di sini dan dia pun berbisik kepada Cucu. Cucu, lihat, dia datang. Ucap dari Dandan yang membuat Cucu dia pun menoleh ke arah belakang, dan dia melihat Zaufan memang datang menemui dirinya yang membuat Cucu dia pun tersenyum. Melihat Zaufan yang datang menemui dirinya membuat Cucu dia pun tersenyum. Karena memang ketika dia melihat Zaufan datang menemuinya, dan itu membuat Cucu dia juga kini berjalan mendekati Zaufan, dan dia pun bertanya bagaimana kondisi dari Zaufan. Apakah sudah baik-baik saja? Ya. Dari kenapa kau baru bertanya sekarang? Ucap dari Zaufan yang membuat Cucu dia pun tertawa, dan dia juga berujar, jangan-jangan kau ingin aku datang lebih awal kah? Ucap dari Cucu yang membuat Zaufan dia cuma terdiam saja. Namun di sini Zaufan tiba-tiba saja dia pun mengatakan kepada Cucu kalau dia meminta waktu selama setengah tahun. Berikan aku waktu setengah tahun, dan aku akan memberikan jawabanku dalam setengah tahun. Ucap dari Zaufan yang membuat Cucu dia pun terdiam. Dia tidak menyangka kalau Zaufan akan mengatakan hal seperti ini, menjawab pertanyaan dari dirinya, sebuah pertanyaan yang sebelumnya pernah diucapkan oleh Cucu ketika mereka ada di gubuk di Menara Huanyu, dan itu membuat Cucu dia pun tersenyum. Tapi setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Zaufan, di sini Cucu dan juga Zaufan mereka pun berpisah tanpa sepatah kata apapun. Tapi terlihat ada sebuah air mata yang terlihat. Namun melihat Cucu yang meneteskan air mata membuat Dandan dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa. Tapi untuk Cucu dia pun mengatakan pada akhirnya Zaufan dia memberikanku jawaban. Dia akan memberikanku jawaban. Ucap dari Cucu yang tentunya membuat mereka pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Cucu di sini, tuan muda mereka pun mengatakan setengah tahun. Setengah tahun, kau pikir kau punya waktu kah? Ucap dari si tengi itu. Dan 10 hari kemudian kini sudah waktunya bagi Zaufan dan juga rombongan kembali pulang. Dan Zaufan dia juga telah ditunggu oleh mereka semua. Yosh, ayo kita berangkat, ucap dari Yang Xia. Di sini Yang Xia dia juga mengatakan kepada Zaufan kalau dia sudah mengirimkan pesan kepada sekte kalau mereka akan kembali dalam waktu 2 bulan. Namun ia tidak memberikan detail dari hasil turnamen naga ganda, sengaja ingin memberikan mereka sebuah kejutan. Hei, bukankah itu akan membuat mereka terkena serangan jantung? Ucap dari Zaufan. Yo, kagak peduli, sambut dari Yang Xia. Dirinya memang sengaja ingin membuat sekte menjadi resah, karena memang selama ini orang-orang di sekte hanya berdiam diri saja, sedangkan mereka yang berjuang di tempat ini. Dan tujuan Yang Xia memang hanya ingin membuat sekte resah dengan hasil yang telah mereka dapatkan. Namun dengan hasil besar yang telah didapatkan oleh mereka, tentunya sekte tidak akan mungkin marah dengan mereka pula. Ya terserahlah, sambut dari Zaufan. Lagi pula, setelah aku kembali, aku juga akan pergi meninggalkan sekte, dan kaulah yang akan bertanggung jawab sendiri, ucap dari Zaufan. Dan mereka pun tidak peduli dan mereka pun tertawa bersama. Biarkan saja, mereka tetap akan membuat sekte menjadi terkejut nantinya. Namun di sini untuk para ciwi-ciwi ketika mereka mendengar Zaufan akan pergi meninggalkan sekte Moche, membuat mereka pun bertanya kemana. Zaufan mau kemana lagi setelah pergi dari sekte Moche? Aku akan kembali pulang ke Tianyu, ucap dari Zaufan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan pada akhirnya Bang Toib dia mau pulang. Apakah dia bisa langsung pulang ke sekte? Tentunya tidak. Nah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan di dalam perjalanan pulang, dan apa yang akan menunggu Zaufan di perjalanan pulang kali ini akan kita bahas di part lanjutannya aja besok lagi. Bye, thank you.